Sarangkala Part 2. Sepulang sholat tarawih, kamu, Sari dan Indah langsung masuk ke dalam kamar. Tubuh terasa pegal setelah menjalani 24 rakaat sholat sunnah. Bagi mereka, ini pertama kalinya menyelesaikan sholat tarawih di bulan Ramadan. Mengingat di rumahnya masing-masing ketiga sahabat ini bukanlah muslim yang terlalu taat. Orang tuanya pun kadang lupa mengingatkan. Setelah membaringkan tubuh, mereka sedikit berbincang. Di luar hujan tiba-tiba turun dengan lebat tanpa memberi tanda terlebih dahulu. Tidak ada kilat ataupun petir. Hujan memang suasana yang nikmat sebagai pengantar tidur, pikir kamu saat itu. Perut kenyang, badan capek, dan hujan dengan cepat mengundang kantuk datang. Namun, baru saja kamu hendak menutup mata, terlihat cahaya kuning menyilaukan di luar jendela. Ranjang yang ditiduri kamu menempel dengan jendela kaca kamar yang hanya tertutup gorden tipis. Kamu tidak peduli oleh cahaya itu dan hendak melanjutkan tidur. Tiba-tiba suara pintu kamar diketuk. Sari yang bangun dan membuka pintu. Karena ranjang dialah yang paling dekat dengan pintu kamar. Ibu mau pergi. Ibu Warsi yang tempo hari ibu ceritakan itu sekarang mau melahirkan. Kalian tidak usah ikut ya. Hujannya lebat sekali dan cuma ada satu motor. Kalian tidur yang tenang aja. Ibu bawa kunci sendiri. Paling ibu pulang besok pas sahur. Kamu terpaksa bangun ikut mengantar bidan Yuyun sampai ke teras rumah yang menjemput seorang lelaki dengan motor RX King. Setelah bidan Yuyun mengenakan jas hujan, mereka berdua langsung berangkat. Kamu terbangun karena merasakan dorongan pengen buang air kecil. Tubuhnya pun lemas dan matanya sangat berat untuk dibuka. Namun rasa kebelet tidak bisa ditahan lagi. Kamu melihat jam dinding yang tergantung di atas pintu. Waktu menunjukkan jam 1.15 waktu Indonesia bagian Barat. Kamu melihat Sari dan Indah di ranjangnya tertidur pulas. Kamu membuka gorden sedikit demi sedikit untuk mengintip keadaan di luar. Hujan sudah berhenti. Kamu sudah mencoba membangunkan kedua temannya untuk minta diantar, tapi tidak ada tanggapan. Kamu ragu untuk membuka pintu. Bukan rasa malas yang menahan kamu untuk pergi, tapi letak kamar mandi yang terpisah dengan rumah yang membuat kamu merasa ngeri. Kamu tidak mungkin kencing di dalam kamar atau di ruangan lain. Tidak ada pilihan selain memberanikan diri. Saat pintu belakang dibuka, angin malam berhembus dan terasa dingin. Kamu melihat ke kiri dan ke kanan hanya untuk memastikan tidak ada orang ataupun makhluk apapun yang sedang memperhatikan kamu. Tapi kalaupun ada yang memperhatikan, mungkin kamu tidak akan tahu karena keadaan di sekitar gelap, kecuali lampu yang berasal dari pintu kamar mandi di depan. Dalam keadaan takut, otak jadi berpikir tidak rasional seperti yang dilakukan kamu. Dia mengambil ancang-ancang untuk berlari. Setelah meyakinkan dirinya bahwa keadaan di luar aman, kamu keluar rumah dengan sedikit berlari. Namun sayangnya baru beberapa langkah karena tidak hati-hati dan kondisi tanah licin, kamu terpeleset dan jatuh tersungkur ke depan. Pakaian tidur yang kamu kenakan kotor oleh lumpur. Tangan dan wajahnya pun juga tidak bisa terhindarkan. Kamu bangun dengan cepat. Lagi-lagi melihat ke kiri dan ke kanan. Rasa takut membuat tindakan kamu tidak rasional. Untuk kedua kalinya, kamu ketakutan oleh apa yang
tidak dia ketahui. Kamu berjalan cepat, namun sekarang lebih berhati-hati. Setelah sampai di kamar mandi, kamu hendak menyiduk air di dalam bak mandi dengan gayung. Namun nihil, bak mandi saat itu kosong. Sial, kamu mengumpat karena merasa kesal. Kini bagi kamu tidak ada pilihan lain. Dia harus menimba sumur untuk membasuh lumpur di tubuhnya. Sumur berada di samping kamar mandi. Kamu membuka pintu sambil membawa ember mendekati sumur. Kamu berhati-hati melangkah. Dan saat itu kamu takut terpeleset lagi kali ini. Salah-salah bisa tersungkur ke dalam sumur. Kamu membuka ikatan tali karet sehingga ember meluncur ke dalam sumur dengan cepat. Begitu menyentuh air, tiba-tiba terdengar bunyi cipratan yang menggema. Kamu merasa sedikit kaget. Lagi-lagi membuat kamu melirik kanan dan ke kiri. Tak hanya itu, kamu melirik ke segala arah kali ini. Saat kamu menarik ember dengan tali karet yang kamu pegang, bunyi decit dari katrol besi begitu mengganggu. Suaranya bisa dibilang cukup nyaring dalam suasana yang sepi. Kamu merasa khawatir, takut kalau bunyi itu dapat mengundang hal apapun dari kegelapan. Baru setengah kamu menarik ember ke atas. Dari belakang kamar mandi terdengar bunyi seperti suara sesuatu melangkah atau berjalan cepat di atas tanah yang becek, lalu masuk ke semak-semak. Kamu kaget sampai melepaskan tali di tangan. Ember pun jatuh. Ketika menyentuh dasar terdengar suara dentuman air yang menggema. Kamu berdiri terpaku sambil melihat ke arah kamar mandi. Dari samping kamar mandi yang gelap, kamu bisa merasakan kehadiran sebuah sosok. Sesuatu yang tidak kamu tahu, tapi kamu yakin itu ada. Karena kamu bisa mendengar suara dengus nafasnya, suara decak mulutnya, dan kamu bisa merasakan dua pasang mata sedang melihat ke arahnya. Tapi tidak terlihat mungkin. Matanya berwarna hitam sehingga menyatu dengan kegelapan. Tanpa pikir panjang lagi, kamu beralih ke arah rumah. Tidak peduli lagi dengan tubuhnya yang kotor dan langkah kakinya yang tertatih karena tanah yang licin. Kamu berhasil masuk ke dalam rumah dan dengan segera menutup pintu dan menguncinya. Kamu duduk bersandar pada pintu. Kamu baru sadar dari ketakutan ketika mencium bau pesing dari celananya kamu. Tanpa sadar saat berlari, tadi kamu kehilangan kendali. Yah, kencing di celana. Tak lama, Sari dan Indah kaget ketika mereka dibangunkan dan melihat kondisi kamu yang kotor. Setelah kamu menceritakan apa yang kamu alami, dua sahabatnya tampak sedikit ketakutan. Mereka bertiga mengurung diri di dalam kamar. Sampai akhirnya Bidan Yuyun pun datang. Bidan Yuyun lah yang akhirnya mengantar kamu untuk membersihkan diri di kamar mandi. Mengingat waktu sahur sudah tiba dan suara speaker masjid terdengar orang sedang mengaji. Ketakutan yang dirasakan kamu sudah tidak sebesar tadi. Mungkin itu hanya anjing kampung atau kucing, kata Bidan Yuyun ketika semuanya sudah ada di meja makan. Tapi Bu, kalau itu kucing atau anjing, pasti mereka akan mengeong ataupun menggonggong, mengeluarkan suara. Saya juga tidak tahu, tapi saya merasa sosok itu ada dan membuat saya ketakutan setengah mati. Padahal saya tidak melihatnya secara langsung, ujar kamu saat itu. Bidan Yuyun tidak membahasnya lebih lanjut lagi. Semua orang yang ada di meja makan tidak mengeluarkan kata-kata lagi. Mereka diam dan hanya menyuapkan makanan ke dalam mulut dan tidak terlihat menikmati. Beres sholat subuh, kamu kembali membaringkan tubuh di ranjang. Tapi kamu tidak bisa tidur. Kamu terus memikirkan apakah kejadian yang dialaminya hanya sebatas ketakutannya yang berlebihan. Tapi setiap kali kamu mengingat suara decakan mulut dan hembusan nafas yang tadi terjadi, bulu kuduknya merinding. Sampai akhirnya sebuah kabar buruk datang.
Pagi-pagi orang kampung geger dengan kejadian yang mengejutkan. Seorang warga ditemukan tak sadarkan diri di dekat pintu kamar mandi. Lokasi rumahnya hanya beberapa meter dari rumah Bidan Yuyun. Kamu dan Bidan Yuyun pergi memeriksa keadaan warga yang tidak sadarkan diri itu di rumahnya. Seorang wanita yang berusia 30 tahunan tampak sedang berbaring di atas kasur. Wajahnya tampak pucat. Bidan Yuyun langsung mengecek tekanan darahnya. Sedangkan kamu hanya duduk di luar bersama warga lainnya yang datang menjenguk. Dari obrolan para tetangga itulah akhirnya kamu tahu apa yang terjadi dengan wanita yang terbaring lemas itu. Namanya Wati. Dia tinggal di rumah bersama suami dan 2 orang anak yang masih kecil. Menurut suaminya, Wati bangun tengah malam karena ingin buang air kecil. Tidak ada yang aneh malam itu. Walaupun suaminya terbangun, saat Wati turun dari ranjang, dia tidak bertanya pergi ke kamar mandi saat malam hari bukan sesuatu yang aneh. Hampir tiap malam Wati lakukan, kata suaminya. Namun menurut cerita Wati kepada suaminya, saat malam itu dia membuka pintu belakang dan hendak berjalan ke kamar mandi yang letaknya tidak terlalu jauh dari bangunan rumah. Dia mendengar suara seperti suara barang atau suara yang terjatuh ke tanah. Wati berhenti melangkahkan kaki dan mencoba memfokuskan pendengarannya ke arah suara yang didengarnya. Wati tidak curiga pada awalnya, namun ketika ia melanjutkan langkahnya, suara kembali terdengar. Kali ini seperti suara langkah kaki, tapi seperti sedang berlari. Saat mendengar suara kedua itulah Wati mulai merasa takut. Mau kembali lagi ke rumah, tapi dia tidak tahan untuk buang air kecil. Maka Wati memutuskan untuk berjalan cepat dan mengurung diri di kamar mandi sampai memastikan keadaan di luar aman. Wati menganggap mungkin itu adalah suara dari seorang pencuri. Dia takut kalau pencuri itu melihat dirinya, maka ia akan jadi sasaran kejahatan. Saat Wati hendak mengecek keadaan di luar dengan membuka sedikit pintu kamar mandi, suara kembali terdengar. Kali ini seperti suara barang yang jatuh ke dalam air. Wati berpikir tidak ada kolam di sekitar lingkungannya, yang hanya ada sumur yang berada di setiap rumah warga. Wati semakin panik saat itu karena dia mengira bahwa mungkin ada yang jatuh ke dalam sumur. Mungkin yang jatuh itu adalah mayat, pikirnya. Dalam keadaan tubuh gemetaran, Wati mencoba memberanikan diri untuk membuka pintu dan berniat berlari ke dalam rumah. Namun baru saja pintu kamar mandi dibuka, dia melihat sekelebat bayangan hitam yang melintas di depannya. Kemudian Wati tak sadarkan diri sampai akhirnya saat waktu sahur ditemukan suaminya. Bidan Yuyun menatap kamu setelah selesai mendengarkan cerita suami Wati. Tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Mungkin Mbak Wati kelelahan aja. Bayangan hitam itu sebenarnya reaksi wajar ketika kita tidak bisa mengendalikan tubuh dan hendak pingsan. Sama seperti mata kita melihat bercak-bercak cahaya ketika merasa pusing. Mbak Wati mungkin duduk ataupun jongkok terlalu lama, kemudian melakukan gerakan dadakan sehingga darah melonjak tiba-tiba. Bidan Yuyun mencoba menenangkan. Setidaknya setelah terdengar ucapan Bidan Yuyun, sebagian warga yang datang menjenguk sedikit tenang dan menganggap bahwa kejadian yang dialami Wati bukan kejadian mistis. Namun sebagian lagi percaya bahwa apa yang terjadi pada Wati adalah ulah demit ataupun hantu. Karena para tetangga Wati tidak ada yang bilang bahwa semalam mereka keluar rumah, apalagi tengah malam seperti itu. Di dalam benak mereka pasti suara dan bayangan hitam itu adalah demit. Sudah ibu bilang kan kamu semalam hanya sedang ketakutan saja. Apa yang kamu rasakan itu tidak nyata. Lihat tuh, Mbak Wati jadi ketakutan juga gara-gara kamu semalam, kata Bidan Yuyun dalam perjalanan pulang ke rumah. Kamu masih bingung, mungkin Bidan Yuyun benar dan mencoba menenangkan kamu. Tapi ada satu hal yang mengganjal bagi kamu. Jika suara yang didengar Wati memang berasal dari ulahnya, tapi pikirannya masih belum bisa menerima bayangan hitam yang dilihat Wati. Suara decakan mulut dan dengusan nafas yang didengar kamu semalam. Sepanjang perjalanan pulang,
Kamu terus berpikir apakah semalam itu hanya halusinasi dari ketakutannya saja, atau benar-benar ada makhluk lain yang dilihatnya. Bersambung.